Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya percaya bahwa damai sejahtera daripada Tuhan akan mengalir senantiasa setiap waktu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan bersama-sama dengan kami yang ada di sini, mari kita mau membuka hati, kita akan memuji menyembah Tuhan, beri yang terbaik karena Tuhan Yesus senantiasa bertata di atas pujian penyembahan kita semuanya. Amin. Kita sembah adalah Allah yang besar, ya, dan kebesarannya dinyatakan walaupun badai persoalan bertubi-tubi datang mengelilingi kita, tapi kita tetap mau pandang Tuhan bahwa bukti kebesaran Tuhan sungguh tetap ada. Amin. Haleluya, Jesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan dan karya-Mu.
haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Haleluya, Jesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Benar Tuhan, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Benar Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman Bapak Ibu Saudara terkasih, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Aminkan saudara, aminkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, amin Bapa. Kami mau mengaminkan kata-kata dari lagu ini. Biarlah setiap tanda mujizat itu ada di dalam langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau besar Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami terlalu percaya bahwa Engkau memakai hidup kami sebagai saksi Bapa akan setiap kebesaran-Mu yang Kau sudah limpahkan, yang Kau sudah berikan di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Oleh karena itu Bapa, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Mujizat dan mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan boleh terjadi di dalam setiap keberadaan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman pribadi bersama-Mu. Kami percaya bahwa semua apa yang ada dan terjadi di dalam hidup umat-Mu menjadi bukti akan kebesaran kuasa-Mu. Bukti kebesaran bahwa Engkau ada dan hidup dan selalu menyertai kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau belajar lebih dan lebih lagi akan sabda-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu. Urapi Tuhan, urapi jemaat-Mu, urapi Tuhan setiap pendengar daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman itu boleh berbicara, menjamah di dalam hati dan kepikiran mereka. Sehingga mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami pembaharuan, bahkan mengalami kemenangan lebih dari pemenang. Bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih,
kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini. Banyak yang akan kita lebih mau mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kita tahu masa lalu adalah sejarah, masa sekarang adalah realitas, dan masa depan adalah harapan. Dan setiap manusia pernah mengalami kehidupan masa lalu. Setiap daripada kita pernah mengalami dan juga pada saat-saat ini, masa kini, dan merencanakan kehidupan pada masa depan yang akan kita raih. Ya, kita pasti mempunyai mimpi-mimpi indah untuk masa depan apa yang saudara dan saya inginkan. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dapat memahami kehidupan yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah menghendaki umatnya agar kita hidup di dalam masa yang tidak hidup di dalam masa yang lampau. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya, yang masa lampau yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sesuatu mungkin itu menyakitkan, mungkin itu sesuatu yang kelam, ya, sehingga itu akan mengganggu di dalam kehidupan saudara dan saya untuk melangkah melaju ke depan. Ya, yang terkasih, apakah kita pernah mengalami keterikatan akan masa lalu, akan memori, ya, kenangan yang pahit, yang mengecewakan, dan sulit untuk dilupakan. Ya, sehingga kita tidak bebas untuk bergerak. Ya, tidak bisa berkembang dengan baik, juga tidak bisa maju di dalam kehidupan yang mendatang. Ya, berkat dan kebahagiaan kita menjadi terhambat. Ya, sedemikian rupa. Karena kita terikat oleh segala hal-hal yang telah terjadi pada masa lampau. Ada beberapa ikatan yang sebenarnya, ya, Tuhan berikan agar kita sendiri mau melepaskannya. Karena ada orang-orang yang tidak mau dilepaskan dari ikatan masa lalunya, ya. Jadi merasa terbebani, merasa tidak berbahagia, ya, mengalami masalah demi masalah terus-menerus di dalam kehidupan yang tidak kunjung selesai, bahkan sampai mengalami kehancuran. Ya, sebetulnya masalah itu sangat sederhana. Masalah kuncinya adalah maukah orang itu melepaskan masalahnya atau tidak. Kalau orang itu mau melepaskannya, orang itu akan mengalami kemerdekaan. Ya, dan dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bebas dan sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, jelas di sini dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, ya, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Ya, karena di situ banyak sekali pengetahuan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Ya, jangan kita menjadi buta, saudara, yang dikatakan, mengapa firman Tuhan mengatakan mereka mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, mereka mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Why? Kenapa? Karena mereka tidak mengerti akan seutuhnya daripada firman Tuhan itu. Ya, menjadi anak Tuhan harus tahu persis yang seutuhnya. Firman Tuhan tidak bisa diambil sepenggal demi sepenggal. Ya, misalnya yang pertama, apa artinya? Diikat oleh masa lalu. Sering kali kita dikatakan itu adalah trauma. Ada orang yang begitu takut dan benci kalau ruangan di dalam keadaan gelap. Ya, padahal orang lain atau anak kecil tidak takut di dalam keadaan yang gelap. Ya, ada yang anak kecil takut, ada yang tidak takut. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang mengalami ketakutan apabila mereka berada di dalam satu ruangan yang gelap. Mungkin pada waktu kecilnya orang ini pernah ditakut-takuti sedemikian rupa, ya, oleh kakaknya, oleh orang tuanya sedemikian rupa.
Jadi sampai dewasa orang ini juga merasa ketakutan apabila berada di dalam ruangan yang gelap. Saudara yang terkasih, apapun pengalaman kita pada masa-masa yang lampau, ya, terutama yang buruk, yang pahit, yang gelap, yang menyakitkan, semuanya itu meninggalkan sebuah luka yang dalam, ya, dan semuanya itu harus dibereskan. Ada satu cerita pada bulan Desember tahun 2000 di Battleship Missouri Memorial, ya, di Missouri Memorial, 12 orang Amerika yang selamat dari serangan Pearl Harbor memeluk 3 orang pilot Jepang yang dulunya menerbangkan pesawat menyerang Jepang. Ya. Dan upacara pada rekonsiliasi itu diselenggarakan oleh Komite Persaudaraan Amerika Jepang. Adegan yang mengharukan itu hanyalah cerminan sekilas dari apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah bagi kita. Ya, meskipun kita ini orang berdosa, hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan, ya, sedemikian rupa melalui wafatnya Yesus mati di kayu salib. Ya, Tuhan menghapuskan catatan semua dosa-dosa kita kalau kita mau datang dan mohon ampun kepadanya. Ya, jadi jangan lagi mengingat-ingat masalah-masalah yang pernah terjadi pada masa yang lampau seperti yang dikatakan pada Yesaya 43 ayat 18 tadi. Nah, masalahnya bagaimana saudara dan saya dapat menyelesaikan ikatan masa lalu? Doa adalah yang terpenting, tetapi juga melalui doa mintalah kepada Tuhan agar diberikan karunia hikmat untuk dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi kita harus memohon, biarlah urapan hikmat turun atas Anda dan saya, dan memohon petunjuknya apa yang harus saudara dan saya lakukan. Terlebih kalau kita mempunyai luka-luka yang dalam, ya, yang sulit untuk kita mampu untuk maju ke depan. Ya, mari kita belajar daripada Injil Lukas. Kita akan pelajari dalam Lukas di bab yang ke-7. Ya, di situ saya akan ceritakan 3 hal yang tadinya mereka ini mempunyai ikatan-ikatan yang sungguh serius. Ikatan-ikatan yang bisa menghambat hidup mereka. Ya, sehingga membuat kehidupan mereka itu tidak bahagia. Tetapi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka sungguh luar biasa. Mereka semua bisa terlepas dari ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan mereka. Mari kita lihat siapakah pribadi yang hebat itu. Yang pertama adalah seorang perwira. Ya, saya pernah ceritakan sedikit tentang ini. Perwira ini dia mempunyai jabatan, dia mempunyai kekayaan, pengaruh dan kekuasaan. Ya, dengan semua yang dimiliki itu, dia bisa terhambat untuk memperoleh kebahagiaannya karena dia mau terus dan terus dan terus ambisi di dalam kedudukannya, ambisi menghadapi kekayaannya semuanya. Tetapi saudara bisa membaca sendiri di rumah di dalam Lukas 7 ayat pertama sampai ke 10. Tetapi yang poin yang terpenting saya akan kita lihat bersama-sama di sini yaitu di dalam Lukas 7 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu,
Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita lihat pribadi perwira ini adalah pribadi yang hebat. Ya, dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai segala-galanya popularitas, ya. Tetapi tidak ada sedikit pun kedagingan yang ada di dalam dirinya. Saya percaya perwira ini memiliki satu paket, yaitu kerendahan hati dan kebaikan, belas kasihan dan kasih kepada bawahannya. Dia merasa sedih karena bawahannya itu sakit. Ya, sampai dia berjuang, dia mau bertemu dengan Yesus. Bahkan pada waktu mau bertemu dengan Yesus, dia pun mengatakan tidak layak. Ya, karena apa? Biarlah apa yang dikatakannya itu, ya, kepada murid Yesus sedemikian. Ya, luar biasa. Pribadi perwira hebat ini, dia menanggalkan semua kedudukannya. Dia tahu bahwa itu semuanya tidak berarti. Mengapa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kasih mengalahkan segala-galanya. Itulah DNA Jesus yang diberikan kepada saudara dan saya. Sudah seharusnya dan sepantasnya kalau Anda dan saya memiliki kasih, Anda sudah tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Kita mau berkorban, kita mau mengalahkan kedagingan kita. Kita tidak lagi melihat siapapun, kedudukan setinggi apapun yang ada. Tetapi karena dia memiliki kasih yang bertata di dalam hidupnya, bertata di dalam hatinya, dia mau berkorban, melakukan segalanya. Dan biarlah apa yang ada di dalam pribadi daripada perwira itu juga terjadi di dalam pribadi setiap pendengar firman yang ada pada sore hari ini. Dan ada juga di dalam hati setiap jemaat. Sungguh luar biasa, ya. Disitulah perwira ini, dia menemukan kebahagiaannya pada waktu dia melakukan semua itu bagi bawahannya, bagi hambanya, ya. Banyak orang sekalipun anak Tuhan, ya, karena memiliki jabatan, popularitas, kekayaan, ya, menjadi tinggi hati dan dia tidak lagi memikirkan apapun bagi orang lain. Yang ada adalah dirinya sendiri, kenikmatan hidup, ya, kepuasan dagingnya, itu aja yang dia pegang, ya, sehingga sedemikian rupa orang tersebut karena diikat oleh kedagingan dunia, orang itu menjadi sensitif. Ya, tidak pernah mau ada hati memikirkan orang lain atau sesama, atau bahkan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam firman-Nya itu, di dalam firman itu semuanya tidak berlaku. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya mau menghimbau, jadilah anak Tuhan yang sejati. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi anak Tuhan yang sejati? Yaitu saudara mau membaca akan firman Tuhan seutuhnya. Anda tidak memakai firman Tuhan cuma sepenggal-sepenggal, tetapi betul-betul Anda bisa mengerti semua apa yang dikatakan. Kalau Anda mengasihi Yesus, Anda juga akan mengasihi firman-Nya. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Amin. Ya, sedemikian rupa. Kita mau belajar merendahkan hati seperti perwira yang hebat ini. Pribadi yang kedua, kita mau buka di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai ke 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya.
luar biasa ya kepada pribadi yang hebat yang kedua ini. Dia adalah seorang janda. Saudara tahu apa yang dikatakan janda berarti ibu ini tidak memiliki suami. Dan dia hanya mempunyai anak tunggal satu-satunya tetapi anaknya meninggal. Ya, jadi janda ini pasti mengalami stres, mengalami kesusahan, sedih ya. Yang tidak bisa lagi memikirkan masa depan kehidupannya. Ya, karena sungguh apa yang diharapkan melalui anak yang satu-satunya itu menjadi hancur berantakan. Dan pada waktu berjumpaan dengan Yesus, Yesus mengatakan, jangan menangis. Bisa saja janda ini menolak, bisa saja janda ini marah, ya, karena merasakan bahwa penderitaannya sangat berat, kesedihannya sangat berat, ya. Tetapi janda ini dia tidak tersinggung, ya. Dia merasakan apa yang dikatakan oleh Yesus itu yang harus dia turuti. Ya, dengan kata-kata Yesus jangan menangis itu tadi, ya sebetulnya Yesus mengajak agar si janda ini berani melepaskan kesedihannya dan hasilnya luar biasa. Ya, janda ini membiarkan Yesus menghampiri anaknya dan membangkitkan anak ini dari kematiannya. Dari kisah ini kita belajar iman sederhana dari si janda ini. Dia mau mendengarkan kata-kata Yesus. Dia mentaatinya dan hasilnya sungguh luar biasa. Apa yang saudara pelajari pada ayat ini? Saudara sudah mendengarnya firman ini? Ya, janda yang di dalam kesusahan, yang begitu stres yang berat, di dalam penderitaannya, kehilangan anak satu-satunya. Yang pertama, janda ini apa yang dia lakukan? Dia taat. Dia taat pada waktu Yesus mengatakan jangan menangis. Berarti apa? Berarti di dalam kesusahan, penderitaan, kesedihan yang saudara dan saya alami, Yesus Maha tahu. Dan kalau Yesus itu Maha tahu, ya, Anda sebagai anak Tuhan, apa yang akan Anda lakukan? Atau Anda menjawab, Tuhan bagaimana anakku sudah mati? Udah tidak bisa diapa-apain. Sedemikian Marta mengatakan kepada Yesus pada waktu Lazarus mati. Berapa banyak kita berbantah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Saudara, jangan main kucing-kucingan sama Tuhan. Kalau Anda dan saya sebagai anak Tuhan, percayalah kepadanya. Dia adalah juru selamat. Who is him? Siapakah Tuhan kita? Itu yang nomor satu, dan sering kali saya begitu sedih karena apa? Karena anak Tuhan sebagai orang Kristen hanya ikut-ikutan. Kalau engkau dan saya sebagai anak Tuhan dan berani minta dibaptis, dan pada waktu Anda dan saya mengalami baptisan, Anda itu mempunyai suatu jubah, yaitu jubah anak raja. Jubah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Anda percaya mau dibaptis berarti harus ada kepercayaan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya kehidupan, dengan berjalannya proses hidup, mulailah pikiran-pikiran yang bermacam-macam itu mengalir di dalam pikiran kita. Dan kita mulai bertanya-tanya. Kita protes kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu begitu? Kenapa ini begini? Sedemikian rupa. Mari kita belajar dari janda ini. Janda ini mentaati pada waktu Yesus mengatakan jangan menangis. Artinya apa perkataan Yesus? Inti dari perkataan Yesus adalah percayalah kepadaku. Ya, aku akan melepaskan bebanmu. Ya, bahwa ada jalan keluar di dalam masalahnya. Stop kesedihanmu, stop bebanmu, datang kepadaku, bertemu dengan Yesus, semuanya akan Tuhan yang menyelesaikan. Maukah saudara dan saya melakukan hal itu? Pada waktu Anda dan saya mengalami berbagai macam tantangan persoalan hidup, hati kita hancur, COVID yang belum kunjung selesai, korban yang berjatuhan di mana-mana. Tetapi Tuhan Maha
tahu. Kalau kita mau menyerahkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan, maka Dia akan ambil alih dan Tuhan akan menyelesaikan masalah yang saudara dan saya hadapi. Bukankah itu sangat indah? Amin. Haleluya. Ya, oleh karena itu di sini kita bisa belajar iman sederhana daripada janda ini. Dia taat mendengarkan kata-kata Yesus dan hasilnya sungguh luar biasa. Kalau Anda mau mendapatkan hasil jawaban doa yang luar biasa, ikutilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu sangatlah rugi bagi orang yang tidak suka baca firman Tuhan. Ya, mari kita lanjut. Pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa yang ketiga adalah di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ya, tetapi itu Anda baca sendiri di rumah. Kita akan pada lebih jelasnya kita akan baca di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Sungguh luar biasa. Kita boleh melihat dan belajar, ya. Di sini nama perempuan itu tidak disebutkan, ya. Tetapi diceritakan bahwa perempuan itu disebut sebagai perempuan yang berdosa. Perempuan ini hidup di dalam ikatan dosa di masa yang lampau, ya. Bukan dosa biasa, tetapi dosa yang besar. Cuma Tuhan dan Dia yang tahu. Tetapi dosanya sudah menyebar kepada publik. Ya, dan orang semuanya menjadi tahu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perbuatan perempuan ini di masa lalunya. Ya, bisa dibayangkan bagaimana tuduhan, tudingan, penghakiman dari orang-orang di sekelilingnya bagi perempuan berdosa ini. Ya, mari kita belajar daripada pribadi perempuan yang berdosa ini. Bukankah saudara dan saya juga berdosa? Tidak ada seorang pun hidup di dunia ini tidak memiliki dosa. Jatuh bangun di dalam proses kehidupan sampai pada waktunya kita dipanggil pulang. Kita tidak imun akan dosa. Tetapi oleh karena itu, melekatlah kepada Tuhan, melekatlah membaca akan firman Tuhan seutuhnya. Maka saudara dan saya akan mengurangi dosa. Ya, dan kita mau melihat perbuatan daripada wanita berdosa ini tadi. Nomor satu, apa yang dia lakukan? Dia berani mengalahkan dirinya. Dia berani mengakui di hadapan publik bahwa dia orang berdosa. Jadi dia sangat merendahkan dirinya sekalipun dia harus mati dirajam oleh karena perbuatan masa lalunya. Dia tetap bertekad, aku harus bertemu Yesus. Dan pada waktu dia bertemu dengan Yesus, wanita yang berdosa ini tadi, dia menangis, dia memberikan minyak wangi kepada kakinya Yesus, ya, dan diseka dengan rambutnya. Suatu penyerahan total. Dia mengakui di hadapan Yesus, akulah orang yang sangat berdosa. Akulah orang yang tidak layak. Akulah orang yang sudah sedemikian buruk hidupku. Ya, sedemikian rupa. Jadi dia mengakui total siapa dirinya. Berapa banyak kita dari anak-anak Tuhan, kita tidak berani mengaku dosa kita. Apalagi kalau kita di hadapan umum. Bahkan kita akan menutupi diri kita. Perbuatan yang salah kita tutupi, perbuatan yang tidak benar kita tutupi. Kita tidak berani mengaku atau kita say sorry pada waktu kita menyakiti orang lain.
Bahkan kita tetap berjalan dengan kepala ke atas, seolah-olah kita tidak bersalah. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sedemikian rupa. Mari kita belajar dari pribadi orang yang berdosa ini. Bukan mengajarkan supaya Anda dan saya mengikuti perjalanannya pada masa lalunya, pada waktu dia berbuat dosanya. Bukan, yang kita pelajari intinya dari sini adalah semua orang yang berdosa, kita tidak imun akan dosa. Kita mau datang tiarap di bawah kaki Tuhan, mengakui segala salah dosa kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, tidak perlu malu. Disitulah, oleh karena itu Tuhan sangat berkenan kepadanya, Yesus berkenan. Ya, belajar sungguh dari perempuan yang berdosa ini, ya. Sungguh sesuatu ikatan yang sudah dia alami, mungkin itu berpuluh tahun atau apapun. Dia mampu dengan satu tekad, aku ketemu Yesus, aku tiarap di bawah kakinya, aku mohon ampun. Maka semua rasa ikatan dosa itu terlepas pada waktu dia bertemu dengan Yesus. Ya, kita bisa melihat ikatan dosa dari perempuan yang berdosa itu. Pada waktu pertemuannya dengan Yesus semuanya dilepaskan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu ikatan dosa apa yang ada di dalam hidup saudara dan saya di masa yang lampau. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melepaskan ikatan dosa itu. Sekalipun dosa itu hanya ada di dalam pikiran kita. Ya, dan kita tutup, kita bungkus sedemikian rupa dosa-dosa itu. Kita tidak berani mengaku di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah firman pada sore hari ini akan menggugah hati saudara dan hati saya. Mengakui segala dosa-dosa yang tersembunyi, yang tidak berani kita ucapkan. Ya, bayangkan perempuan berdosa ini dia datang dan juga dia bertemu dengan orang-orang Farisi itu tadi. Sampai ada penghakiman dari orang-orang Farisi. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dosa yang tersembunyi akan membuahkan dosa-dosa yang lain. Ya, oleh karena itu sungguh sangatlah baik. Ya, kalau Anda mendengar akan firman Tuhan ini, akuilah segala dosa-dosa yang tersembunyi itu tadi, bereskanlah. Ya, karena ada dosa-dosa, ikatan dosa, mungkin ikatan dosa itu dari orang tuamu. Dari orang tua yang turun ke kita, sehingga apapun karakter daripada orang tua itu juga jatuh ke diri kita tanpa kita sadari. Dan bahkan kita merasa bahwa apa yang saya lakukan itu baik. Mengapa? Karena kita sudah kompromi dengan dosa. Tetapi pada sore hari ini, Tuhan menelanjangi akan dosa. Supaya saudara dan saya dilepaskan dari ikatan dosa. Ya, apa yang menurut Anda baik belum tentu di hadapan Tuhan itu baik. Mari yang terkasih, kita mau membereskan semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya, dan di sini kita bisa melihat dosa yang banyak dari perempuan itu tadi diampuni oleh Yesus. Ya, karena dia telah banyak berbuat kasih. Kita lanjut di dalam Lukas 7 ayat 45 sampai 50. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Haleluya, amin. Saudara bisa bayangkan kalau sore hari ini Anda dan saya berhadapan dengan muka dengan Yesus. Dan kita mengakukan semua segala ikatan dosa kita yang berpuluh-puluh tahun kita sembunyikan. Dosa-dosa yang tersembunyi kita mau buka, kita mau tiarap di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka ikatan itu akan dilepaskan. Amin. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
Ya, janganlah kita mau diikat, janganlah kita mau dikekang oleh segala perbuatan dosa. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus karena Dia yang memberikan kelepasan. Ya, sedemikian rupa. Mari kita lihat bahwa apapun dosa yang terjadi, kalau Anda dan saya mau datang kepada Tuhan dan mohon ampun, ya, maka Yesus, Roh Kudusnya akan menuntun saudara dan saya untuk kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Ya, amin. Saudara, pada malam hari menjelang akhir tahun 1914, kompleks pabrik dari laboratorium milik daripada Thomas Alva Edison musnah dilalap api. Selain kerugian yang saat itu hampir senilai $1 juta, sebagian besar catatan, penelitian, prototipe ikut semuanya hancur. Anak lakinya mencemaskan Edison yang sudah berusia 67 tahun pada waktu itu. Namun malah Edison terlihat sangat bersemangat dan mengatakan, tidak ada apa-apa, kita hanya menyingkirkan sampah-sampah yang teramat banyak. Ketika orang-orang menyampaikan simpati mereka, ia merespon, aku akan memulai kembali besok. Kemudian Edison benar-benar memulai pekerjaannya keesokan harinya. Saat kebakaran itu terjadi, ia menyadari bahwa para pemadam kebakaran kesulitan melihat di dalam kegelapan asap yang begitu sangat tebal. 2 hari kemudian, Edison mampu menemukan lampu sorot bertenaga baterai yang sangat kuat. Bukan hanya hal itu, tetapi pada hari-hari berikutnya, perusahaan Edison berhasil mendapatkan keuntungan sebesar $10 juta. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mau lihat di dalam musibah yang besar, manusia cenderung meratap dan berputus asa. Namun Edison tidak sedikit menyayangkan karyanya yang telah sedang dikerjaannya itu menjadi hangus semuanya. Ya, sikapnya menunjukkan bahwa ia sepenuhnya memahami bahwa yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan lagi. Ia pun tidak membiarkan semua yang terjadi itu menghambat akan masa depannya. Justru di atas debu reruntuhan masa lalunya, ia membangun kembali hal-hal yang lebih baik dan lebih besar. Ya, hidup yang move on adalah hidup yang mampu meninggalkan masa lalu dan berani menerima kehidupan yang baru, situasi yang baru yang akan memberikan kehidupan yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, cintailah akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan bagimu. Ya, tetapi rancangan hari depan yang gilang gemilang. Ada orang yang berbantah lagi, kalau Tuhan memang kasihan, kalau Tuhan itu luar biasa, Tuhan maha dahsyat, kenapa kok dikasih pabriknya Edison terbakar? Ya, tetapi kita melihat di balik kebakaran dari pabriknya Edison, muncul karya-karya baru, muncul sesuatu penelitian yang hebat dan luar biasa, sehingga lampu sorot ada terjadi dan kita bisa nikmati hingga hari ini. Bukankah itu luar biasa? Amin. Ya, mari kita lanjut. Ya, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita meteraikan firman Galatia 2 ayat 20 ini. Sungguh indah. Ya, hidupku itu bukan aku lagi. Hidup saudara itu bukan saudara lagi kalau ada waktu saudara dan saya berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita dibaptis. Tapi setelah baptisan ada harga yang harus dibayar. Proses kehidupan. Kalau kita mau mempercayakan hidup kita, masa depan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, maka kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang hebat yang tadi sudah kita pelajari bersama. Amin. Ya.
sikap Rasul Paulus ini dapat kita contoh. Dia sudah menyerahkan hidupnya total kepada Allah, ya, sehingga dia tidak khawatir, tidak gentar, tidak takut menghadapi tantangan yang berat sekalipun, bahkan nyawanya sendiri. Setiap saudara dan saya pasti mempunyai kehidupan akan masa lalu, ya. Oleh karena itu, jangan mau terjebak dalam luka-luka yang lama. Jangan biarkan masa lalu itu membayangi kita dan menghambat kehidupan kita untuk maju ke depan. Bangkitlah dan teruslah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara dan saya akan mengalami kesembuhan total. Kita dapat menikmati hari depan yang gilang gemilang dan penuh harapan di hadapan Tuhan dan bersama Tuhan. Hari ini kita sudah belajar apa akibat kalau hidup kita hanya terikat oleh masa lampau. Berhentilah untuk menyalahkan masa lampau dan lepaskanlah pengampunan, maka saudara dan saya akan menerima berkat dan sukacita yang Tuhan berikan dan Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita masih suka menyalahkan masa lalu? Mengapa? Ya. Yang kedua, mengapa kita perlu melepaskan pengampunan akan masa lalu? Dan yang ketiga, bagaimana saudara dan saya bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita? Kalau kita terus terikat oleh masa lalu, apa yang akan saudara hadapi? Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin, ya, saudara, sungguh indah firman Tuhan ini. Tuhan mempunyai rencananya yang indah dalam hidup saudara dan saya. Dan hari ini, sore ini kita sudah belajar beberapa hal yang saudara dan saya akan meteraikan terus menerus di dalam hati saudara. Dengarkan lagi kalau saudara lupa ayat-ayatnya, saudara baca kembali bahwa kita tidak akan terikat oleh ikatan masa lampau. Amin. Oleh karena itu mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan sampai akhir hidupku. Karena hanya Tuhan yang mengenal hidup saudara dan saya lebih daripada apapun juga.
Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kami sudah boleh belajar akan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang setia, yang tidak membiarkan umat-Mu terikat oleh masa lalu kami. Apapun daripada ikatan-ikatan dosa yang membelenggu daripada setiap pendengar, setiap daripada jemaat atau siapa saja yang sudah boleh mendengarkan dan mau belajar, mempercayakan masalahnya, bertemu dengan Tuhan Yesus, maka apapun daripada semua masa lampau itu akan Kau lepaskan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Mohon ampun akan segala salah dosa kami. Mohon ampun akan segala perbuatan-perbuatan di masa lampau. Mungkin kami tidak mengerti ya Bapa. Tetapi pada waktu mendengarkan firman-Mu, Engkau bukakan, Engkau singkapkan dosa-dosa yang tersembunyi semuanya. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan. Mohon ampun, merendahkan diri. Maka kami percaya bahwa Engkau akan mengampuni salah dosa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk firman yang begitu menguatkan, menghibur, dan memberikan jalan keluar. Kami mau berserah sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang mampu memberikan kelepasan di dalam hidup ini. Dan hamba berdoa secara khusus Tuhan, bagi setiap pendengar yang saat ini Tuhan, mereka mungkin lagi mengalami banyak masalah, baik di dalam ekonomi, di bagian finansial, juga keadaan kesehatan yang kurang Tuhan, mengalami sakit penyakit atau berbagai masalah-masalah lain yang tidak dapat mereka pikul Tuhan. Kami percaya bahwa urapan-Mu akan turun menjamah mereka kepada setiap pribadi lepas pribadi. Mereka yang berdoa di dalam kamar, di ruangan, bersama dengan keluarga atau dalam keadaan seorang diri. Tuhan curahkanlah kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan mereka kelepasan. Engkau akan memberikan umat-Mu ini satu pengampunan. Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberikan Tuhan semua tuntunan-tuntunan yang baru. Sehingga kehidupan masa depannya boleh mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Yang lama telah berlalu, yang baru segera datang. Karena kami percaya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus datang untuk menghibur dan memberikan jalan keluar. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sukacita yang luar biasa di dalam setiap hati pendengar dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mempertaruhkan setiap kehidupan mereka ini di dalam tangan Tuhan yang senantiasa membela, yang senantiasa mengampuni, yang senantiasa menyelimuti mereka dengan kuasa darah Yesus sehingga mereka mengalami kelepasan demi kelepasan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima berkat anugerah kelepasan daripada Tuhan mengatakan amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, biarlah firman yang ditaburkan ini menjadi berkat dan kekuatan. Saudara semuanya boleh diubahkan oleh kuasa firman-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.